Kita bangkit berdiri, saudara. Kita baca bergantian Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Allah, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan pembawa manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sendiri lagi, melihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid yang pertama. Tentu Dia punya tujuan memanggil murid. Tujuannya adalah untuk dimuridkan, diajar, dan setelah itu mereka bekerja. Itu tujuannya. Apa pekerjaan selanjutnya nanti kita melihat. Di sini kita melihat Tuhan Yesus berjalan menyusur danau Galilea, aktif. Dia punya tujuan ke danau, bukan untuk melihat danau, indahnya danau, tetapi ada di situ orang bekerja. Bukan 1-2 orang, tapi ratusan orang. Nelayan bekerja. Dari sekian ratus nelayan itu, dia telusuri, berarti dia tidak langsung ambil, tapi dia susuri dari 900. Dikatakan ia melihat, ia memperhatikan orang yang bernama Simon. Dari sekian ratus orang, dia melihat itu siapa dia. Ia melihat Simon, artinya dia fokus kepada Simon dari sekian ratus. Dan Andreas, saudaranya, adiknya, bersaudara. Mereka kompak, abang adik ini Tuhan perhatikan. Dan mereka sedang sibuk menebarkan jala di danau. Dua-duanya tidak begitu jauh dari pantai. Dua abang adik ini sama-sama menebarkan jala ke danau. Artinya mereka sedang bekerja. Pekerjaannya menangkap ikan. Dan karena tidak begitu jauh, Tuhan Yesus mendekati orang itu dan memanggil. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Langsung dikatakan, "Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Begitu mendadak. Begitu mendadak saat itu. Perhatikan cara kerja dua orang itu, abang adik, rajin kompak menjala ikan. Tidak diceritakan apa dapat ikan, tapi Tuhan Yesus datangi orang itu dua. Ikut aku. Kata ikutlah aku dalam bahasa aslinya adalah, dalam pengertian ke bahasa Indonesia, ambil tawaranku ini. Apa tawarannya? Tawaran kerja baru menjadi penjala manusia. Tanpa pikir panjang, orang ini, abang adik, dikatakan dalam ayat ini, lalu mereka pun segera, bukan tunggu-tunggu, Job sedang sibuk, tapi ada panggilan Job baru. Waktu dibilang Job itu ganti profesi, tadinya jala ikan, sekarang jala manusia.
Pasti mereka heran, gimana menjala? Manusia kok dijala? Tapi mereka tidak pikirkan itu. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya. Jala bagian daripada jobnya. Punya jala, punya perahu. Ya, kalau laut punya Tuhan. Tapi jala dan perahu punya mereka. Tinggalkan itu. Dua-duanya abang-adik kompak untuk mengikuti Yesus. Ini satu tanda tanya yang luar biasa. Kenapa secepat itu? Belum tahu dia job yang baru, cara menjalanya bagaimana. Tapi mereka langsung mengikuti panggilan Tuhan. Ayat 19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, nggak begitu jauh, masih dalam itu, sudah dua yang tertangkap. Simon yang disebut Petrus dan Andreas adiknya. Berjalan 3 orang. Menusuri sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus. Itu orang yang ketiga. Namanya Yakobus, ayahnya ada di situ, Zebedeus. Dan Yohanes, saudaranya, masih bersaudara. Yakobus dan Yohanes bersaudara. Tapi di situ bukan hanya mereka berdua, ada bapaknya ikut menangkap ikan. Rupanya orang ini agak sedikit ekonominya lebih bagus, perahunya lebih besar, ada beberapa perahu, dan mereka ini berdua sedang membereskan jala di dalam perahu. Kalau dua yang pertama sedang menebarkan jala, tapi ini sedang membereskan. Apakah beres-beres sudah selesai atau beres-beres untuk siap menjala? Tidak diceritakan. Yesus segera memanggil mereka. Kembali yang tadi, memberi tawaran, memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus langsung. Tentu disebutkan, ambil tawaran ini, jadi penjala manusia. Spontan tinggalkan bapaknya. Spontan, abang adik ini tinggalkan. Kemudian ditinggalkan lagi siapa? Di dalam perahu bersama orang-orang upahatnya. Jadi banyak pegawai dia juga. Jadi ekonomi Yakobus, keluarga Zebedeus ini, dan Yohanes lumayan. Karyawannya ditinggalkan juga teman-temannya, lalu mengikuti dia. Sekarang mengikut Tuhan sebenarnya untuk menjadi Kristen bukan pilihan kita. Tuhan yang memanggil untuk bisa menjadi Kristen, dan selanjutnya menjadi Kristen yang bagaimana. Ini akan kita lihat hari ini mengenai panggilan kita menjadi Kristen, bukan sekedar menjadi Kristen. Menjadi pengikut artinya adalah Tuhan di depan, kita di belakang. Sekarang ini banyak orang Kristen, dia di depan, Tuhan di belakang. Tinggal dia bilang, ambil, kasih ini, sakit aku, sembuhkan. Aku kurang ini, cepat. Dia di depan menjadi leader, dan Tuhan di belakang. Atau kadang-kadang dibuatnya Tuhan di sampingnya. Ayo, sama kita ada proyek ini. Saudara, mengikut Yesus, kita tempatkan diri kita di belakang. Bagaimana ke kiri kah kondisi berjalan, kita ikut. Ke kanan kah, luruskan. Apa kerjaan itu namanya mengikut. Dan ini dilakukan oleh keempat murid ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kenapa Tuhan Yesus memilih orang ini? 4 orang ini. Kita melihat yang pertama adalah memang itu Tuhan sudah mengenal orang. Firman Tuhan beberapa hari yang lalu kita melihat bagaimana aku sudah mengenal engkau dari kandungan. Sebelum engkau dibentuk, aku sudah mengenal engkau. Demikian juga Simon dan Andreas sudah dikenal. Dan itu pilihan Tuhan. Kalau saudara menjadi Kristen, betul-betul Kristen, bukan Kristen abal-abal ya.
nggak mau beribadah, nggak mau melayani, dan lain sebagainya, itu hanya sekedar Kristen terdaftar, tidak mengikuti, hanya mengikuti gamuannya. Jadi kata menjadi Kristen itu adalah mengikuti siapa yang diikutinya. Yang tidak bergereja, tidak beribadah, kalau keseringan, kecuali dia sakit, nggak bisa mengelakkan pekerjaan. Tapi kalau semua satu keluarga anak beranak, bukan pengikut Tuhan, hanya namanya saja, statusnya. Jadi yang pertama adalah Tuhan mengenal orang, Dia memilih, dan Dia katakan ikutlah aku, ambil tawaran ini, menjadi ikut atau enggak. Itu yang pertama. Kemudian Tuhan Yesus memilih orang yang begitu dia menggantungkan dirinya kepada Tuhan, mau menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Ketika bekerja sebagai nelayan, dia menggantungkan hidupnya kepada pekerjaan nelayan itu, kepada perahu, kepada jalan, kepada laut, kepada cuaca. Dia menggantungkan diri kepada itu. Tapi setelah ikut Tuhan, dia menggantungkan diri kepada Tuhan. Terserah Tuhan apa kehendak Tuhan. Bukan berarti Tuhan menyuruh kita tinggalkan pekerjaan. Ini soal bagaimana kita mengikut Tuhan, dan bagaimana sambil kita bekerja mencari nafkah, apakah kita bekerja juga bagi Tuhan. Jadi yang Tuhan cari adalah orang ketika dia bekerja rajin, orang itu yang ditangkap Tuhan. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab Tuhan menangkap seseorang yang sedang nganggur, nggak ada. Artinya dia suka santai-santai, diam-diam saja. Atau orang yang gila, nggak ada. Orang yang bego-bego, nggak ada. Yang malas-malas duduk-duduk, nggak ada. Semua dipanggil punya pekerjaan. Artinya bukan sekedar punya job, ada kegiatannya loh, ada tujuannya, ada dia menggantungkan hidupnya. Saudara boleh melihat contoh-contoh ini. Ketika Amos dipanggil menjadi nabi, dia bekerja sebagai peternak, pemetik buah ara liar di hutan, sibuk bekerja. Orang yang rajin itu ditangkap, dan dia mau. Kita melihat juga Musa sibuk menggembalkan kambing domba, orang tangkap. Lewi pemungut cukai, begitu juga sibuk bekerja di kantor dia cukai, ditangkap oleh Tuhan. Demikian seterusnya, baik yang kaya maupun yang sederhana ditangkap oleh Tuhan. Itu yang perlu kita lihat, bahwa Allah senang melihat orang yang rajin bekerja, dipakai juga untuk bekerja di ladang Tuhan. Kemudian juga Tuhan memilih orang yang sifatnya suka bersedia. Ikutlah aku, Tuhan bilang begitu, langsung mau. Dia tahu pekerjaan itu mulia, langsung tinggalkan perahunya, dua lagi yang bersaudara, tinggalkan ayahnya, tinggalkan teman-teman yang bekerja di situ, guru-guru bapaknya, tinggalkan semua, ikut Tuhan. Itu 4 murid yang pertama, dan mereka bersaudara. Jadi bersedia. Hati-hati saudara, ketika saudara satu kali katakan iya saya melayani, terus tiba-tiba dalam hitungan menit, jam, hari, lalu saudara katakan saya tidak mau, saudara bertanggung jawab sama Tuhan. Kalau saudara bertanggung jawab, saudara dipilih dan menyatakan, ingat mulut kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, selalu kata Tuhan. Kalau kita lihat kesaksian orang di YouTube, dari orang-orang seberang, berbagai cara Tuhan menangkap mereka, mereka selalu katakan, bukan aku yang memilih dia, Yesus menjadi Tuhan, tapi dia yang memilih aku. Dia telah memilih aku dengan cara dia. Nah, ketika saudara dihargai oleh Tuhan, oleh teman, kau melayani dia, nah, saudara memang katakan iya dan kemudian tidak, terus bertanggung jawab dengan ucapan saudara kepada Tuhan. Orang yang menggantungkan diri kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Saudara berharap pada ikan, orang itu tinggalkan.
Berharap kerja beternak, tinggalkan. Berharap pekerjaan busa yang hebat, ditinggalkan. Apa yang kita andalkan? Jangan lupa melayani Tuhan. Mau kerja di PT, mau andalkan. Ya, kalau kita di PT bukan mau menjelekkan ya, terbatas. Kadang-kadang bisa bangkrut. Ya, kadang-kadang tidak ada job. Bukan berarti kita mau tinggalkan itu, tapi ingat melayani Tuhan. Ingat melayani Tuhan, Sang Juru Selamat. Jadi orang yang mau bersedia. Kalau ada di sini jemaat yang harus dibujuk-bujuk mau melayani, tinggalkan. Artinya bukan kita, artinya jangan paksa. Jangan paksa. Melayani Tuhan, pikul salib itu, pikul salib sendiri. Jangan ada yang tidak terbeban buat pekerjaan Tuhan. Semua kita harus punya salib. Harus punya salib untuk pekerjaan Tuhan. Selanjutnya yang mau dipakai oleh Tuhan adalah orang yang mau belajar. Namanya murid, pengikut. Belajarlah. Aduh, aku nggak tahu ini, aku nggak bisa ini, nggak bisa ini. Siapa sih orang langsung bisa? Walaupun saudara punya ilmu yang tinggi, baru teori, kalau nggak pernah belajar mempraktekkannya, saudara akan. Terus sebenarnya kalau cari pekerjaan, selalu tanya, punya pengalaman 3 tahun. 10 tahun kalau boleh, baru langsung jabatan ini. Pengalaman itu mahal, belajar praktik itu mahal, karena disitulah kita jatuh bangun, gagal. Kita mengerjakan sesuatu, gagal, di reject. Pas dicek lagi di X-ray, ini bolong, nggak jadi, ini di reject. Situ kita belajar bersosialisasi sama orang. Ini menghina, ini menjatuhkan, ini merusak pekerjaan. Situ kita ditempa belajar. Dan kira melayani itu enak. Belajar kita disakiti, tapi tidak mau terluka dan tidak mau melukai. Situ kita ditempa menjadi orang yang kuat. Belajar, bukan orang bekerja. Kalau kita sedang mengelas bisa kena shot. Kalau kita sedang menjalankan forklift bisa jatuh barang, bisa kena kita. Macam-macam peristiwa terjadi. Baik kita bekerja di offshore bisa jatuh ke laut, bisa tenggelam, bisa terjadi kebakaran di laut, bisa gas meledak. Semua punya risiko. Melayani juga begitu. Aku disinggung sama dia gak enak, ngomongnya macam-macam. Begitu memang melayani. Amin Bapak Ibu. Amin. Pernah di pekerjaan saudara itu semua manis sama saudara, dari mulai datang, jadi masuk ke yang itu semua senyum sama saudara. Ada begitu. Ada yang senyum semua. Selamat pagi, semua bisa pagi. Ayo kita bekerja, jam makan siang. Ayo makan. Kalau ngejek pasti banyak. Amin. Berarti nggak ada ngejek. Tapi ketahuilah saudara, memang hidup seperti itu. Kita harus bekerja bagi Tuhan, walaupun ada banyak tantangan. Nah, kenapa orang itu dipanggil dari nelayan? Mereka sudah biasa mengalami kesulitan di dalam bekerja, menjala ikan. Lo tahu pekerjaan seorang nelayan? Seorang nelayan harus punya modal keberanian, punya kerajinan, punya inisiatif. Ya, dia harus punya inisiatif. Hari ini nggak dapat ikan, besok dia masih datang. Dia nggak pernah bosan. Oh, lokasi ini di daerah laut ini nggak ada ikan. Inisiatif, jangan terus di situ. Namanya nggak dapat, geser ke tempat sana. Oh, kayaknya nggak ada situ. Daerah rawa sana ada. Coba lagi. Selalu berinisiatif, selalu rajin. Nelayan juga punya modal. Kalau dia ada motornya, mesti ada bensinnya, ada solarnya. Mesti ada bekal, mesti ada pancingnya, mesti ada juga umpannya kalau bawa pancing. Kalau bawa jala mesti kuat, jangan koyak. Terus berani menghadapi gelombang, menghadapi badai, belum menghadapi macam-macam tantangan. Mereka begitu rajin. Itu sebabnya orang seperti ditahan banting. Panggil ini, jangan orang. Dia telah mengalami jatuh bangun menjadi nelayan. Bukankah ada satu ayat yang kita mengatakan, Tuhan kami sudah mencari ikan sepanjang malam, tapi tidak ada. Enggak ada. Apakah mereka menjadi berhenti jadi nelayan?
Tuhan Yesus katakan, ayo sekali lagi. Tuhan nggak ada tadi, dia sekarang pergi, tebarkan jala ke sebelah sini, pasti ada ikatnya. Sepanjang Tuhan menyertai, berkat itu ada. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus asa. Jatuh bangun, itu yang dipakai oleh Tuhan. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, mau melayani Tuhan, mau bekerja yang disebut dengan menjala manusia. Gimana menjala manusia? Seperti menjala ikan. Satu kali murid-murid menangkap ikan begitu banyak, tetapi koyak jala itu, sehingga banyak yang lepas ikan. Melayani di gereja kita ini, jalanya seringkali tidak kuat, dan jarang-jarang jaring-jaring itu ketika ditangkap lepas. Artinya dalam pelayanan, jala kita itu, jaring kita itu harus kuat dan harus juga rapat. Apa artinya? Jangan kita hanya sekedar tangkap masuk, udah itu lepas. Kenapa? Peraturannya begitu gampang di gereja kita ini, nggak ketat, nggak rapat. Nggak apa-apa. Ayo jemaat itu suka-sukanya datang keluar. Nggak ada apa-apanya. Tapi menangkap jiwa, kita harus tegas menjalankan ini. Kita harus menjala orang, tangkap jiwa buat Tuhan Yesus. Dan caranya adalah memang kita harus rajin melayani Tuhan, dan sakit dan sebagainya. Tidak bosan-bosan seperti murid-murid itu. Hari ini tidak dapat ikan, besok melaut lagi. Hari ini tengah badai, nggak kapok, datang lagi kesempatan yang lain. Begitulah dalam melayani Tuhan ini, saudara. Jangan pernah katakan bosan, itu lagi, dipanggil lagi, suruh ini lagi. Tidak seperti itu kalau melayani, saudara. Itu supaya Tuhan Yesus cocok orang ini, tahan banting. Tahukah saudara bagaimana kisah kehidupan orang-orang ini, saudara? Selanjutnya, saudara, sifat-sifat mereka ini di akhir pelayanan mereka bukannya indah, bukannya senang. Tadi katakan orang yang pertama misalnya Simon Petrus atau Simon, bukan senang dia melayani. Satu kali dia melayani, saudara. Waktu dia melayani, apa yang terjadi pada akhir hidupnya? Dia ditangkap di Roma, itu Petrus. Tangkap. Dia akan dihukum mati. Apa yang terjadi? Menjelang dia mau dihukum mati itu, kamu disalibkan. Pengikut Yesus kan? Yesus itu mati disalib. Kau pengikutnya, kau juga harus mati seperti dia. Dia yang memanggil itu. Kan Yesus memanggil Simon itu, alias Petrus itu. Apa dikatakannya? Tolong jangan aku disamakan dengan Yesus yang tersalib itu. Aku terlalu hina untuk disamakan dengan dia. Jadi bagaimana mau mati? Pokoknya mesti disalib. Iya, nggak apa disalib, tapi kepalaku jangan ke atas. Terlalu mulia untuk ke atas kepalaku disalib. Kepalaku mesti dibawa karena aku begitu jahat kepada dia. Aku pernah menyangkal dia, tapi dia masih memeluk aku, masih mengasihi aku. Berkali-kali bertanya, Simon, apakah kau mengasihi aku? Terus dia tanya. Aku memang jahat, tapi untung dia sabar sama aku. Aku mengiring Tuhan. Kalaupun aku harus mati sekarang, bolehlah. Tapi kepala aku harus ke bawah. Dia pun disalib dan matilah dia. Itulah Simon. Andreas lain lagi.
Dia melayani ke daerah Rusia sampai semenanjung Balkan. Rusia, gereja cukup besar di Rusia. Itu Andreas. Dia juga di situ ditangkap. Apa yang terjadi kepada Andreas? Kau pengikut Yesus? Kau juga mesti mati seperti Tuhan yang kamu ikuti-ikutin itu. Dia berkata, jadi bagaimana? Kau disalib juga. Aku tidak terpikir, tapi aku bersyukur aku bisa memikul salib itu. Aku inginkan mau seperti Yesus karena dia begitu agung. Tapi kemudian dia disalib dalam bentuk X. Kalau biasanya lurus begini, tapi ini X salibnya. Hampir koyak serangkaian sama tangannya. Dipaksa bentuk X. Mati disalib. Itu Andreas di Rusia. Rusia dimenangkan oleh Andreas. Itulah menjaga jiwa, rela mati, dan di Rusia gereja cukup besar, saudara. Bagaimana dengan yang lain? Seperti juga Yakobus. Dia tetap di Yerusalem melayani. Satu kali dia ditangkap dan akan dihukum. Apa hukumannya? Penggal kepala, mati. Bagaimana dengan Yohanes? Yohanes memang luar biasa. Ya, kuat badan dia, berbagai aniaya dia tidak mempan. Akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Setelah tua dia dilepaskan, dia pergi ke Efesus, dan di Efesus dia mati juga dipenggal kepalanya. Saudara yang akan didoakan sebentar, bukan saudara karena punya kelebihan dipilih, tapi otoritas Allah. Pertama, saudara harus tanamkan itu di dalam hati kita. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Aku dipilih bukan karena aku hebat, tapi karena Allah hebat. Karena Allah itu hebat, Dia akan mengajariku, Dia akan membentukku, Dia akan pakai aku. Aku ada di tangannya, aku siap dibentuk oleh Dia. Karena Allah itu hebat, Allah kuat. Ketika ada masalah, Dia beri kekuatan kepadaku untuk mengerjakannya. Walau kadang-kadang jatuh bangun, seperti murid-murid itu, teruslah melayani. Kita dipanggil untuk menjadi apa tadi katakan? Penjala dalam manusia. Jangan manusia, bukan usir manusia. Amin. Usir orang. Sabar, tekun, itu nelayan. Mana kapok-kapok? Badai datang, besok gak nelayan lagi. Tetap jalan. Ada gangguan, mengejek, mengkritik, jalan. Masuk kiri, keluar kanan, jalan. Seperti itu. Enggak didukung, jalan. Orang bisa gak mendukung, tapi jangan sempat Tuhan gak mendukung. Amin. Amin. Yang penting kita harus lihat Tuhan yang di depan kita. Karena Tuhan yang kita ikuti, ikut aku. Artinya ambil tawaran ini. Jadi apa? Tinggalkan yang itu. Nanti itu prioritasnya ganti. Kalau tadi prioritasnya cari ikan, sekarang prioritas kita jangan lupa layani Tuhan, cari jiwa. Ini soal prioritas dalam hidup ini, saudara. Karena kita memang dipanggil untuk menjadi berkat. Minggu lalu juga kita mendengar cerita tentang garam. Jika garam itu telah menjadi tawar, dengan apakah dia dengan dia senggan lagi? Tidak ada gunanya selain dikatakan diapakan? Dicampakkan, dibuang dan diinjak orang. Bukan seperti garam sekarang zaman dulu. Garam zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, belum sekarang ini canggihnya. Memang dari pantai Laut Mati itu garamnya tinggi, garam sebuah bukit-bukit, batu-batu itu banyak garamnya. Jadi bentuk batu. Kadang-kadang garam itu, batu-batu bentuk garam tadi telah menjadi tawar. Namanya batu. Dicelup nggak ada lagi rasa asinnya batu itu. Udah ditaruhkan di tepi jalan.
Ya, itu batu-batu diinjak orang. Selain diinjak-injak orang, memang zaman dulu batu garamnya di Palestina. Kalau sekarang udah modern, nggak begitu lagi. Makanya satu kali istri Lot yang bandel, di sini istri-istri yang bandel, hukum Tuhan. Jadi tiang, jadi apa tiang? Seperti sini memang banyak garam-garam. Bukit dari garam tiba-tiba menjadi tiang garam. Sampai sekarang kalau saudara cek di YouTube, tiang garam istri Lot masih ada, awet, namanya batu. Saudara punya uang untuk turun ke daerah sana, nanti turun leader katakan, ini tiang garam istri Lot. Menjadi peringatan, batu benar-benar. Mari kita sebagai anak Tuhan, layanilah Tuhan. Amin. Amin. Jadilah pencala manusia. Biar diejek, biar ditolak, enggak apa-apa. Tuhan yang memberikan kekuatan. Soal berhasil ditangkap, itu urusan Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Tebarkan jalamu. Amin. Lakukan sesuatu. Soal bagaimana menangnya, kapan dapatnya, itu urusan Tuhan. Tapi teruslah menjalan, melayani. Sebab kita memang dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ada beberapa jemaat yang akan melayani tahun ini lebih lagi. Pesan firman Tuhan tadi biarlah tetap kita pegang. Bagi kita semua, mari kita bersama-sama melayani Tuhan dengan sabar, dengan boleh kita memperhatikan yang lain, dengan boleh mendengar. Kita tidak menunggu, kalau nelayan bukan menunggu ikan datang, dia aktif pergi ke laut. Coba di sini nggak ada, aktif berjalan lagi. Kita nggak menunggu orang mendaftar, kita harus berjalan bergerak mencari jiwa bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Mereka yang akan melayani Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mendoakan mereka yang terpanggil. Kita akan aminkan dulu firman Tuhan ini. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
firman Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami ucapkan kepadamu pada saat siang hari ini, oleh karena pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu dari mulai permulaan kami beribadah sampai daripada penghujung ini, kami merasakan kuasa Roh Kudus-Mu pada saat hari ini melalui firman Tuhan yang sudah ditebarkan oleh hamba-Mu, yaitu mengenai biarlah kami anak-anak Tuhan selalu melayani Tuhan dimanapun kami berada, ya Tuhan Yesus Kristus, baik di dalam gereja, baik pun di luar gereja. Biarlah semua perilaku dan tingkah kami bisa menjadi melayani Tuhan. Begitu juga anak-anak Tuhan yang sebentar akan didoakan, pemuda remaja sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Yesus mengikut kuasa Roh Kudus-Mu. Berkaryalah Engkau Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka setiap hari, setiap saat boleh bertobat Tuhan, sehingga mereka lebih didengar di dalam melayani Tuhan. Jauhkan sifat-sifat yang tidak Tuhan kehendaki. Biarlah buah-buah Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka didengarkan oleh setiap orang-orang yang mendengarkan apa yang mereka ceritakan tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini biarlah kami serahkan jiwa kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terhindar dan tercover apabila kami melakukan yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, lindungilah kami. Haleluya, amin. Baik, kita angkat dari satu pujian sebagai pengiring bagi anak-anak Tuhan yang akan didoakan. Ada pengurus pemuda, ada pembina pemuda, Bapak Agung Tambunan. Semua diminta berlutut di depan. Kita angkat dulu satu pujian sebelum mereka maju ke depan. Hari ini ku berdendang memuliakan nama Tuhan. Pakailah daku Tuhan. Kita bangkit berdiri. Dari perjanjian lama kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang melayani Tuhan, mereka jatuh bangun dalam pelayanan. Musa tidak sampai ke tanah Kanaan,
karena dia marah pada jemaat, dia gagal. Tapi dia telah berhasil memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Daud, dia jatuh dalam perzinahan, dia dihukum sampai anaknya meninggal. Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Yudas jatuh, tidak pernah bertobat. Kita dipilih oleh Tuhan bukan karena punya kelebihan, tapi otoritas Allah. Orang yang mau belajar sebagai murid akan dibentuk oleh Tuhan dengan berbagai cara. Terus melayani, seperti pujian ini katakan, kita melayani, dipakai oleh Tuhan. Ikutlah aku, bukan karena daku suci dan tiada bercela. Semuanya punya cacat celah. Bukan karena kita itu orang yang sempurna, tapi kita orang yang mau belajar. Kita dipanggil bukan mau menjadi tuan dan bos, dipanggil menjadi murid. Tangkap pujian ini hanya saja, pakailah daku Tuhan. Bukan hanya buat mereka, buat kita semua. Kita berkata sama Tuhan, Engkau telah memilih aku menjadi orang Kristen, menjadi muridmu. Pakailah daku Tuhan. Ini rekan kerja kita, anak-anak kita, sahabat kita, kawan kita, atau panggilan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdua dengan mereka, angkat tangan kita, kita kasih kuasa Tuhan, supaya boleh ikut tumpang tangan memberkati mereka. Saudara juga pelayan-pelayan Tuhan, saudara diberi kuasa itu untuk memberkati, dipanggil untuk memberkati. Tumpang tangan bagi anak kita, bagi teman kita. Sekali lagi kita angkat undang hadir Allah, dan kita yang berlutut berdoa kepada Tuhan seperti pujian tadi, pakailah daku Tuhan. Pakailah daku Tuhan, bukan karena daku suci dan tiada bercela. Tumpang tangan bagi mereka. Bapak di surga berkati. Berkati Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan memilih, ikutlah aku. Dan dia mau ikut Tuhan, bukan karena kelebihan, tapi Tuhan mau memakainya. Jadikan murid dan terus belajar, urapi dan kuatkan tugas panggilannya. Roh Kudus menyertainya. Beri sukacita dan sejahtera kemampuan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Memberkati Tuhan agung Tuhan. Segala kerendahan hati dan tangan, menerima panggilan, menerima tawaran Tuhan
Tuhan katakan itu lagu, dan dia mengambil orang itu Tuhan. Berikan dia hikmat, akal budi, kesabaran, terus belajar, urapi dia Tuhan, boleh memimpin pemudaan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, berkati menikah, urapi dia Tuhan, beri kemampuan melayani. Berkati Tuhan, beri kemampuan melayani, urapi Tuhan, oleh setiap melayani Tuhan, berkati Tuhan, urapi Tuhan, berkati korek, ya Bapak, berkati Tuhan panal Tuhan, beri kemampuan kesabaran melayani. Berkati Rema Tuhan, urapi dia Tuhan lebih lagi, memberikan pengetahuan untuk melayani Tuhan. Berkati Bapa di surga cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang mau melayani Tuhan. Tuhan berkati dengan kuat kuasa Roh Kudus, kesabaran, hikmat, akal budi, ketekunan untuk melayani Tuhan. Seperti nelayan yang tekun Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan memberkati, menempatkan, memanggil mereka, mengutus mereka untuk melayani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Bercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus terhapus dosa. Yang mau bertobat ditebus
Yesus di hadapan kita dalam bentuk roti dan anggur. Salibnya selama mulia. Kita terus mengingat salib. Sebab apa yang telah kuteruskan, yaitu bahwa telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah matang, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang minum dalam nama Yesus. Kasih Bapa, kuasa tubuh dan darah Tuhan yang suci itu Tuhan mengampuni dosa kami. Kuasa darah Yesus menyucikan kami. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kami. Setiap umat yang datang dalam segala penyakit kelemahan, Tuhan sembuhkan. Melalui perjamuan kudus ini pulang dengan sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Syukur hasil Tuhan diri pujian. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Yang terpecah bagiku, maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku, maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku. Aku mau jadi roti. Kau
Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil. Shalom. Kita sudah mulai ibadah rumah tangga, jadi diharapkan keterlibatan kita di dalam ibadah-ibadah rumah tangga yang diadakan setiap minggu. Di sektor 1 ibadah rumah tangga di rumah keluarga Rina Sirait hari Rabu jam 7 malam. Di sektor 2 hari Kamis jam 7.30 di rumah keluarga Bapak Pasal Ibu di Tripoli. Hanya itu aja dulu pengumuman kita untuk hari ini. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan akhiri malam hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita tutup dengan pujian dan syukur ku bawa padamu. Syukur
yang tadinya tidak berharga, tapi karena Tuhan memilih kami menjadi berharga. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang berharga, hal-hal yang bernilai mulia Bapa di surga, sehingga kami benar-benar berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini yang Tuhan sudah berkati. Terimalah hormat, puji, syukur, pujian, penyembahan kami, persembahan kami, korban syukur adalah hasil milik Allah. Semua kami berikan bukan karena kelebihan kami, tapi karena kasih Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap jemaat. Berkati mereka dalam kehidupan mereka sebagai keluarga, sebagai anak. Tuhan selalu lindungi. Berkati setiap pekerjaan jemaat, aktivitas jemaat. Kalau ada datang dalam keadaan sakit, kami percaya pulang dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan. Kami diberkati melalui pelayanan Bapak Johan Sibunya. Terus pakai Bapak ini, pakai sekeluarga untuk melayani Tuhan, dan Tuhan memberkati para singer, penari tamborin, tim musik, kolektan LCD. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, jadikan kami berharga. Kami mau ikut Tuhan sebagaimana panggilan Tuhan. Tuhan di depan kami, dan kami berjalan di belakang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Biar kami pulang dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera sampai di rumah dengan selamat. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat tangan menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera dan terima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai saudara, memenuhi kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.